seorang akademisi, juga beliau malang melintang di berbagai organisasi. Jabatan sekarang yang beliau menjadi amanah terhadap beliau adalah beliau sebagai penasihat Kementerian Pendidikan di Turki. Beliau bernama Dr. Umar Faruk, yang beliau menyampaikan kepada saya bahwa Turki dan Indonesia dua bangsa yang mengalami hal yang sama dalam sejarah. Beliau melanjutkan bahwa pada awal abad ke-20, baik Turki ataupun Indonesia, dan ini juga bukan hanya terjadi di abad ke-20, tapi secara masif terjadi awal abad ke-20, buku-buku referensi yang mengisahkan atau bercerita tentang sejarah kedua bangsa ini diambil, dalam bahasa lebih tepatnya, dirampas dan dibawa ke Eropa, sehingga kita sebagai bangsa ini kehilangan literatur asli tentang sejarah bangsa kita. Lalu di kesempatan yang sama, mereka menulis tentang sejarah kita. Jadi di satu sisi terjadi perampasan buku-buku sejarah yang sangat masif, dibawa ke Eropa, disimpan di library, di perpustakaan-perpustakaan mereka. Tetapi di saat yang sama, kita sebagai sebuah bangsa dipaksa untuk membaca, mempelajari sejarah negara kita sendiri, tapi versi mereka. Satu hal yang sangat mengenaskan, satu hal yang sangat memprihatinkan, bahwa kita sebagai sebuah bangsa sudah kehilangan salah satu energi yang akan membangkitkan bangsa tersebut, yaitu pemahaman yang baik arah kita sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam hari ini adalah pengetahuan yang sangat terbatas tentang sejarahnya yang sangat mulia, tentang sejarahnya yang sangat luar biasa, dan diperparah pengetahuan yang terbatas dan sedikit itu, sejarah yang dibacanya justru sejarah yang ditulis oleh kaum penjajah, dan tentunya tidak lepas dari kepentingan mereka untuk di satu sisi melemahkan umat Islam, menghapus dari catatan sejarah peran umat Islam dari catatan sejarah, dan di sisi lain mereka mengangkat pahlawan-pahlawan versinya mereka. Jika ingin bukti lebih konkret hari ini, anak-anak kita hari ini lebih asyik membaca kisah, menonton berita para pahlawan yang sebenarnya tidak pernah ada dalam kehidupan nyata, baik itu versinya DC Comic atau Marvel, ya, mereka tidak pernah ketinggalan, mereka nonton filmnya, mereka koleksi memorabilianya, padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak pernah wujud dalam sejarah kehidupan manusia. Akan tetapi di satu sisi, anak-anak kita tidak mengerti, tidak paham siapa itu Khalid bin Walid, siapa itu Qaqah, siapa itu Al-Musanna, siapa itu Khairuddin Barbarossa, padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang kita miliki dalam sejarah. Mereka adalah pahlawan, para pahlawan yang bukan saja merubah sejarah sebuah bangsa, tapi mereka memberikan warna dan perubahan terhadap sejarah dunia. Sebagai contoh bahwa ini adalah merupakan sebuah tindakan, sebuah aksi yang sangat masif untuk merusak pemahaman Islam. Mari kita tes
diri kita sendiri ketika kita mendengar seorang nama dalam sejarah Islam, yaitu dari kalangan para sahabat, Amr bin As. Jika dalam pikiran kita terlintas bahwa Amr bin As adalah sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai sifat dalam politik, pandai bernegosiasi, tapi untuk menguntungkan diri sendiri, ini menunjukkan bahwa kita sudah menjadi korban aksi yang sangat masif itu. Sayyidina Amr bin As dalam berbagai buku yang dipelajari di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, buku-buku yang kita baca, tes, saya ingin tes lagi suara, apakah bagus? Bagus. Oke, saya lanjutkan. Itulah yang kita pahami dari apa yang dibaca dalam buku-buku kita, bahwa seorang sahabat mulia yang bernama Sayyidina Amr bin As, dia malah dikesankan sebagai tokoh politisi, tokoh ahli negosiasi, tetapi curang, tetapi tidak fair untuk menguntungkan diri dan kelompoknya. Begitu juga ketika kita mendengar seorang Muawiyah bin Abu Sufyan, jika dalam pikiran kita terlintas bahwa dia adalah seorang yang haus kekuasaan, bahkan saking haus kekuasaannya, dia rela berperang dengan sesama sahabat Rasulullah, dengan sesama orang-orang terbaik di zaman itu, ya, yang dibaca dalam sejarah, dia adalah orang yang sangat ambisius sehingga berperang melawan Ali, khalifah resmi, ya, khalifah yang dilantik oleh umat Islam. Maka itu pun menunjukkan bahwa kita sudah menjadi korban dari sebuah aksi masif untuk menghancurkan sejarah umat Islam. Dua hal tadi, atau dua sahabat tadi, hanya sebagian kecil saja yang ingin saya ambilkan contoh bahwa proyek penghancuran sejarah umat Islam dari masa awal Islam sampai hari ini bukanlah hal yang main-main, tetapi dilakukan secara sistematis, dilakukan secara serius, sehingga dampaknya hari ini kita sangat tidak memahami sejarah kita. Kalaupun kita membaca sejarah, itu adalah sejarah-sejarah yang sudah berhasil dibelokkan, sejarah-sejarah yang sudah berhasil dirubah, sejarah-sejarah yang sudah didistorsi, sehingga kita punya pemahaman yang sangat gegabah terhadap sahabat yang merupakan mereka adalah generasi terbaik dari umat ini dan generasi yang sudah mendapatkan legalitas resmi dari Sang Maha Kuasa, dari Allah yang Maha Pencipta, yang Allah sendiri mengatakan mereka adalah generasi yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Lalu umat Islam di abad ini karena kejahilannya terhadap sejarah berani mengkisahkan seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga sampai pada kesimpulan mereka adalah juga generasi biasa saja. Mereka juga orang-orang ambisi, mereka juga orang-orang yang tidak lepas, ya, dari sisi pribadi, sehingga mereka juga sama saling menjatuhkan dan saling berebut kekuasaan. Maka muncul istilah hum rijal wa nahnu rijal. Mereka adalah satu generasi, para lelaki, kita pun sama. Ini adalah, kalau ini sudah terjadi, sekali lagi ini menunjukkan bahwa proyek Islam itu, yaitu menghapus sejarah umat Islam, kalaupun yang sampai adalah sejarah-sejarah yang versi mereka, itu menunjukkan bahwa ini proyek yang berhasil. Saat di masa-masa kuliah, saya mendapatkan sebuah buku yang mungkin hari ini juga masih bisa didapatkan di toko-toko, yaitu sebuah buku yang diberi judul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, karangan Michael Hart. Buku ini saya beli sejak masa kuliah, sekitar tahun 2000-an. Saya sendiri adalah orang yang sangat bangga dengan buku ini, mengingat Michael
Hart ini seorang peneliti sejarah Yahudi yang tinggal di Amerika. Dia menuliskan 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini dan meletakkan Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Saya kira sampai hari ini buku ini tetap sebagian dari kita menilai ini sebuah hal yang positif karena tokoh yang non-muslim, dan memang ini saya tidak bisa menafikan ini adalah juga merupakan sebuah yang positif. Tokoh non-muslim mengangkat atau meletakkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh nomor 1 dalam sejarah umat manusia. Akan tetapi, kalau kita kaji lebih dalam, buku ini memberikan konten-konten yang menurut saya sengaja mengangkat tokoh-tokoh yang seharusnya tidak diangkat, atau meletakkan tokoh-tokoh yang pengaruhnya tidak terlalu besar, tidak terlalu hebat dalam dampak sejarah umat manusia, tapi dengan sengaja diletakkan menjadi tokoh yang lebih berpengaruh. Sebagai contoh, dia meletakkan Genghis Khan, ya, Genghis Khan sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kalau kita bandingkan Genghis Khan ini dengan Amir Timur atau Timur Leng, seorang raja muslim yang memimpin dari Samarkand, saya kira perubahan yang terjadi, apa yang disebabkan ataupun apa yang disebabkan oleh munculnya Genghis Khan dengan Timur Leng itu mari kita diskusi. Bagi saya Timur Leng lebih sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia di masanya yang 150 tahun setelah Genghis Khan. Di sisi lain, Michael Hart juga hanya meletakkan seorang Umar bin Khattab, ya, yang kalau tidak salah masuk ke dalam tokoh nomor 51. Dan saya yakin dia secara sengaja tidak ingin mengangkat tokoh-tokoh yang Muslim yang juga sangat berpengaruh. Dia tidak menuliskan tentang atau tidak pernah menuliskan tentang Sulaiman Al-Qanuni yang pada masanya dia adalah seorang pemimpin yang pengaruhnya bukan hanya di Turki saja, tapi seluruh Eropa, bahkan seluruh Asia dan seluruh dunia sangat terpengaruh dengan kepemimpinan di masa Sulaiman Al-Qanuni. Dia tidak menuliskan tokoh-tokoh pada awal abad 300 ya dari umat Islam. Pada saat pada abad pertama, kedua, dan ketiga, dunia ini semuanya hanyalah diisi oleh generasi para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Lalu ada seorang tokoh yang angkat masalah ini, dan insya Allah ini akan menjadi utama saya dalam kajian kisah ini, kisah-kisah inspiratif dalam sejarah, seorang penulis muda, tetapi sangat inspiratif dan sangat memberikan warna lain dalam pembahasan sejarah manusia, yaitu Jihad Rabbani, buku yang dia menulis versi beliau 100 tokoh yang dalam sejarah umat manusia yang paling berpengaruh terhadap peradaban manusia. Insya Allah ini akan menjadi referensi utama saya dalam membawakan kajian ini. Juga saya akan menyelipkan yang khusus tentang bicara tentang sejarah umat Islam Nusantara. Ya, ini buku yang saya baca dan ini buku sangat bagus, karangan dari Profesor Dr. Buya Hamka yang sebenarnya beliau dari sejak dekade 70-an itu sudah 60-an, 70-an, 80-an beliau sudah sangat serius protes kepada pemerintah bahwa kita ini dicekoki dengan sejarah yang tidak benar. Kita ini dipaksa untuk mempelajari sejarah versinya Snoop Hogronya yang sangat tidak adil dan meletakkan dan menuliskan sejarah bangsa Indonesia justru versi yang diinginkan oleh penjajah. Di sisi lain, saya juga akan membawa kajian-kajian secara tematik dari Dr. Thorik Suwaidan yang juga menjadi referensi utama saya dalam mengkaji sejarah, di samping kitab klasik ya Al-Bidayah wan Nihayah
juga ini saya jadikan sebagai referensi dalam kajian ini. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena biasanya memang secara muncul setelah kajian itu kitab utama apa yang dipakai. Saya selalu menjawab bahwa saya sudah membaca banyak buku, tapi sebagiannya saya sampaikan di sini. Dan satu hal yang sangat penting dalam pemahaman sejarah itu, tidak semuanya bisa didapatkan di buku saja. Sebagian kisah-kisah yang sering saya sampaikan itu berasal dari perjalanan saya ke berbagai negara langsung untuk mempelajari sejarah di negeri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai pembuka rangkaian sejarah kajian kita yang diberi nama sebagai kisah inspiratif dalam sejarah, dan insya Allah akan dibawakan setiap hari dari mulai pukul 7.40 sampai 7.45. Demikian, sampai jumpa lagi esok hari dalam kisah-kisah inspiratif dari sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.